Pertanyaan saya kemudian, saya ngeri itu, saya ikut dikecam nggak ya? Karena apa? Karena bisa jadi kita yang mengenal Yesus, yang sehari-hari istilahnya bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Tuhan, itu bisa saja juga seperti orang-orang Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Jadi tidak menaati sabdanya. Kita kenal Yesus, kita banyak bergaul dengannya, kita banyak menyaksikan mujizat, mendapat banyak anugerah, tetapi tidak melaksanakan sabdanya. Itu yang membuat saya ngeri. Walaupun saya yakin tidak mungkin kita sama sekali tidak melaksanakan sabda Yesus, tetapi ada yang pasti kita perjuangkan untuk melaksanakannya. Tetapi bagi saya ini memberi penyadaran pribadi bahwa Kristus dan Tuhan sendiri mengajak kita agar tidak hanya bangga dengan seolah-olah kita mengenal Yesus, seolah-olah kita bertemu dengan Yesus setiap hari. Tidak hanya bangga dengan itu, yaitu bagus kita menjadi pengikut Kristus, tetapi juga diingatkan agar kalau kita tahu sabda Yesus, kita mengenal Dia, kita merasakan anugerahnya, kita pun diajak juga untuk melaksanakan sabda-sabdanya, melaksanakan apa yang diinginkan oleh Kristus sendiri. Ya memang ini butuh perjuangan, butuh proses. Tidak mungkin jenengan hari ini mendengar khotbah ini langsung pulang jadi santo-santa, itu tidak mungkin. Ada proses untuk berjuang menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya pertanyaannya sebenarnya sederhana, apakah saya mau berproses itu? Apakah saya mau merubah pelan-pelan diri saya yang mungkin masih kurang untuk menjadi pengikut Kristus yang semakin baik dan semakin baik? Jangan sampai kita justru menjadi orang-orang di Korazim, Betsaida dan Kapernaum yang akhirnya dikecam oleh Yesus karena melihat Yesus setiap harinya, bergaul dengan Yesus setiap harinya, merasakan mujizatnya, tetapi tetap tidak merubah sikap dan tindakannya. Semoga kita bisa berproses bersama. Mari hening sejenak, mohon kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Selasa biasa yang ke-15. Kita diajak untuk menanggapi karya Tuhan dengan melanjutkan karyanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita awali dengan sejenak dan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, ajarilah kami mengenal tanda-tanda bahwa Engkau menyampaikan sabdamu kepada kami. Semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima Roh Kudus yang menjadi nafas kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syir-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini,
yaitu kepanasanlah amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah. Hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram ialah Damsyik, dan kepala Damsyik ialah Rezin. Ibu kota Efraim ialah Samaria, dan kepala Samaria ialah anak Remalia. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion pusat kawanan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat seperti yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Paromo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika merenungkan sabda dari Kristus yang mengecam beberapa kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, dan dibandingkan dengan kota-kota yang dalam perjanjian lama memang terkenal jahat, yaitu Tirus, Sidon, Sodom, saya merasa ngeri juga. Kenapa ngeri? Karena alasan Yesus mengecam kota-kota tadi, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, itu karena Yesus itu sehari-harinya di sekitar situ gitu loh. Banyak orang melihat apa yang dilakukan Yesus, banyak mujizat yang dilakukan Yesus di sekitar kota-kota itu, tetapi orang-orang di sekitarnya itu tetap tidak percaya, masih saja meminta tanda, dan cara hidupnya juga kemudian tidak berubah, tidak seperti yang disabdakan oleh Tuhan sendiri. Mengapa saya merasa ngeri? Karena Yesus itu kan ada dalam keseharian kita kan, ya enggak sih? Ya kita sekarang ini kan juga Yesus hadir gitu loh, maksudnya Yesus hadir, Yesus memberkati kita, Yesus menganugerahkan rahmat kepada kita dengan berbagai macam hal. Nah pertanyaan saya kemudian, saya ngeri itu, saya ikut dikecam enggak ya? Karena apa? Karena bisa jadi kita yang mengenal Yesus, yang sehari-hari bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Tuhan, itu bisa saja juga seperti orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Jadi tidak menaati sabdanya.
Kita kenal Yesus, kita banyak bergaul dengannya, kita banyak menyaksikan mukjizat, mendapat banyak anugerah, tetapi tidak melaksanakan sabdanya. Itu yang membuat saya ngeri, walaupun saya yakin tidak mungkin kita sama sekali tidak melaksanakan sabda Yesus, tetapi ada yang pasti kita perjuangkan untuk melaksanakannya. Tetapi bagi saya ini memberi penyadaran pribadi bahwa Kristus dan Tuhan sendiri mengajak kita agar tidak hanya bangga dengan seolah-olah kita mengenal Yesus, seolah-olah kita bertemu dengan Yesus setiap hari. Tidak hanya bangga dengan itu, yaitu bagus kita menjadi pengikut Kristus, tetapi juga diingatkan agar kalau kita tahu sabda Yesus, kita mengenal Dia, kita merasakan anugerahnya, kita pun diajak juga untuk melaksanakan sabda-sabdanya, melaksanakan apa yang diinginkan oleh Kristus sendiri. Ya memang ini butuh perjuangan, butuh proses. Tidak mungkin jenengan hari ini mendengar khotbah ini langsung pulang jadi santo santa, itu tidak mungkin. Ada proses untuk berjuang menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya pertanyaannya sebenarnya sederhana, apakah saya mau berproses itu? Apakah saya mau merubah pelan-pelan diri saya yang mungkin masih kurang untuk menjadi pengikut Kristus yang semakin baik dan semakin baik? Jangan sampai kita justru menjadi orang-orang di Korasim, Betsaida dan Kapernaum yang akhirnya dikecam oleh Yesus karena melihat Yesus setiap harinya, bergaul dengan Yesus setiap harinya, merasakan mukjizatnya, tetapi tetap tidak merubah sikap dan tindakannya. Semoga kita bisa berproses bersama. Mari hening sejenak, mohon kekuatan dari Tuhan. Agunglah misteri iman kita. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian takkan bertahan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Sempurna, semoga kami mengimani benar Roh Kudus yang akan membimbing kami di jalan kebenaran menuju kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan, kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.